Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga puasa kita hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga seluruh urusan kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita akan saling berbagi cerita, saling sharing session mengenai Ramadan yang penuh mubarakah ini dengan tema momentum Ramadan sebagai perubahan hidup Gen Z. Alhamdulillah hari ini kita membersamai Ustadz Reski Al-Fahrazi yang akan membantu kita bagaimana caranya supaya bulan Ramadan kita kali ini bukan hanya sekedar ritual tahunan tapi betul-betul sebagai sistem upgrade diri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Masya Allah. Kita tuh sering mendengar bahwa bulan Ramadan itu bulan yang penuh berkah. Tapi pertanyaannya Ustadz, kenapa di setiap tahunnya kita itu berpuasa, tapi masalah overthinking, insecure, dan masalah hilang arah itu tetap sama aja? Gimana tanggapan Ustadz? Barakallahu fikum. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Hari ini kita banyak melihat teman-teman Gen Z yang membersamai Ramadan, yang dimana Ramadan itu sering dikatakan berkah. Mubarak, kata Nabi SAW, atakum syahrul Ramadan, syahrul mubarak. Bulan yang penuh dengan keberkahan, berkah dari sisi kualitas dan dari sisi kuantitasnya. Namun subhanallah ternyata ketika kita lihat banyak teman-teman kita, banyak orang-orang yang mendapati Ramadan, justru masalah-masalah kehidupannya, tadi disebutkan masalah overthinkingnya, atau semuanya tidak memiliki apapun, tidak terarah, tidak merubah dirinya. Mana berkahnya Ramadan di sini? Ini teman-teman biasa bilang, mana berkahnya Ramadan? Ternyata Ramadan tidak merubah diri saya, tidak berdampak apa-apa untuk saya. Maka kita sampaikan para pemirsa dan teman-teman sekalian yang menyaksikan podcast kita kali ini, bahwa Ramadan itu tamu kita. Dan Ramadan itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Dan memang Allah sendiri yang memilih di antara hamba-hambanya yang mendapatkan Ramadan itu untuk berubah. Jadi poinnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memilih kita yang masuk Ramadan, kemudian Ramadan merubahnya. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah satu kaum, tidak merubah diri kita sampai kita yang sendiri merubah diri kita itu. Artinya, kalau Ramadan datang, Ramadan kita sudah berada di dalamnya ini, ternyata kita tidak memanfaatkan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya, tidak kita menjadikannya kesempatan untuk ibadah misalnya, untuk full taat misalnya, maka Ramadan tidak akan merubah kita. Masalah overthinking itu akan masih ada, masalah-masalah yang lainnya juga akan masih ada. Jadi mungkin seperti itu ya. Mengapa banyak orang yang mendapatkan Ramadan namun ternyata tidak berpengaruh dan tidak berubah sama sekali pada dirinya. Oke Ustadz, nah gini, jadi gimana bulan Ramadan ini bisa melatih kita untuk menjaga self control kita yang bisa kita aplikasikan di setelah Ramadan nanti Ustadz? Baik, pertanyaannya tadi sangat bagus. Bagaimana caranya untuk kita mengelola self control itu emosi yang ada pada diri kita, yang dimana bisa kita praktekkan di Ramadan dan juga bisa membekas setelah Ramadan itu. Jadi sebenarnya ketika kita ingin melakukan sesuatu, ya apapun itu sesuatu tersebut baik sifatnya duniawi atau ukhrawi, adalah yang harus kita perhatikan adalah niat itu. Kita masuk Ramadan ini niatnya apa? Karena Allah Subhanahu wa taala atau karena untuk yang lain? Karena Ramadan ini subhanallah karena dia berkah ya. Dia berkah. Jadi dia banyak memberikan manfaat dari segala sisi. Contoh misalnya para pedagang ya. Kalau kita tanya yang pedagang kuliner, yang penjual makanan dan seterusnya, kita tanya di mana pemasukan terbesarnya ada di bulan Ramadan. Nah, jangan sampai orang-orang masuk di bulan Ramadan itu karena oh iya, saya harus tingkatkan ini penjualan misalnya. Saya harus tingkatkan begini misalnya. Para dai misalnya, apalagi kalau dai ustadz itu musim panen di Ramadan itu. Masya Allah. Nah, ya jadi kenali apa niat kita masuk Ramadan. Yang belum lurus niatnya teman-teman yang masuk Ramadan karena niat yang lain,
ya maka luruskan niat kita bahwa kita beribadah kepada Allah. Karena tatkala niat kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan itu akan berbekas setelah Ramadan. Karena kita lihat nanti kalau setelah Ramadan kita masih istiqomah, maka kita menjadi orang-orang yang lulus di Ramadan. Ya, kalau ternyata masih seperti itu, ya tidak memberikan hasil ternyata karena niatnya yang kurang bagus, niatnya yang belum baik. Tapi kemudian yang kedua, kita perlu untuk membedakan kita ini di bulan Ramadan bukan di luar bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu memiliki banyak keutamaan, sehingga bisa kita kontrol diri kita. Apa yang kita lakukan dulu di luar bulan Ramadan, kita misalnya nongki sama teman, kita misalnya main game, misalnya kita misalnya melakukan aktivitas seperti biasa, perlu ada yang kita bisa stop gitu loh. Karena kita berada di bulan suci Ramadan, bukan di bulan yang lainnya. Kemudian juga perlu untuk kita kenali diri kita. Kita ini orangnya gimana? Misalnya kita ini suka apa sih misalnya? Dan itu bisa kita kaitkan dengan adanya bulan Ramadan. Ya, makanya ada sebuah nasyid atau sebuah syair ya, sering kita dengarkan ketika Ramadan masuk. Syair itu mengatakan, Ramadanu tajalla ibtasama. Sesungguhnya Ramadan itu datang kemudian memberikan senyum. Itu datang kemudian memberikan senyum. Tuba lil abdi idza gtanama. Tuba itu artinya dalam bahasa Arab, beruntunglah bagi seorang hamba yang menyibukkan dirinya di bulan Ramadan, yaitu menyibukkan dirinya dengan melakukan amalan soleh. Jadi bagi teman-teman, ya perlu kita pertama meluruskan niat kita, kemudian yang kedua kenali diri kita, ya kemudian perlu untuk kita bedakan bahwa kita ini di bulan Ramadan, bukan di luar bulan Ramadan yang semuanya boleh. Oleh karenanya kita di bulan Ramadan itu di siang harinya kita diperintahkan untuk menahan lapar, menahan dahaga, menahan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kata Nabi SAW, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa nahan lapar, nahan dahaga, ya, imanan wa ihtisaban, ya karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Barakallahu fikum. Jadi Ustadz, seperti yang Ustadz tadi sebutkan, itu jika kita ingin melakukan hal ini, kita harus melakukan ini dan sebagainya. Nah Ustadz, berarti bulan Ramadan ini seperti semacam bootcamp karakter ya? Nah betul sekali, bahwa Ramadan bisa kita katakan bootcamp karakter atau madrasah, ya sekolah untuk merubah dan memperbaiki karakter kita. Oleh karenanya tujuan dasar Nabi SAW diutus di atas muka bumi ini adalah untuk memperbaiki karakter kita, sifat kita. Nabi mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus di atas permukaan bumi ini untuk makarimal akhlak. Liutammim, ya litamam, untuk memperbaiki karakter kita. Dan juga kalau kita tinjau dari ayat Al-Quran, ayat yang sering dibaca oleh penceramah ya, dan mungkin kita sudah hafal, Al-Baqarah ayat 183. Apa di penghujung ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Takwa banyak cakupannya. Di antaranya takwa adalah bertakwa kepada Allah adalah dengan berakhlak mulia, dengan berkarakter dan dengan berbudi pekerti yang baik, ya. Itu tujuan, dan itu tujuan puasa sebenarnya. Tujuan puasa itu banyak, dan diantaranya adalah membentuk takwa dan membentuk karakter kita menjadi karakter yang baik. Dan juga subhanallah kalau kita lihat dari Ramadan ini, banyak yang bisa kita latih. Di antaranya adalah sabar. Sabar menahan lapar, menahan haus dan emosi, dan menahan hal-hal yang mengandung syahwat. Dari terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari tersebut. Kemudian juga Ramadan mengajarkan kita untuk disiplin. Apa itu disiplin? Mulai dari kita tidak makan mulai dari sahur, adzan subuh sampai adzan maghrib, atau sampai
masuknya waktu berbuka. Ini kita diajarkan disiplin. Kemudian kita diajarkan empati, yaitu bisa merasakan apa yang dirasakan oleh mungkin saudara-saudara kita yang tidak makan seharian, misalnya dari pagi sampai siang, ada yang pagi sampai pagi lagi nggak makan. Kemudian juga Ramadan mengendalikan diri kita, mengatur diri kita. Oleh karenanya tadi kami sampaikan bahwa di antara cara untuk menahan emosi dan mengendalikan emosi, self control di bulan Ramadan adalah kita harus tahu ini kita di Ramadan dan bukan di bulan-bulan yang lain. Ramadan itu di dalamnya dilipat gandakan pahala dan juga sebaliknya dosa. Jadi apapun yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan nantinya. Barakallahu fikum. Nah, gini Ustaz, salah satu masalah terbesar untuk Gen Z sekarang ini yaitu FOMO. Nah, gimana nih Ustaz? Anak muda sekarang itu banyak yang takut ketinggalan tren, takut ketinggalan cepat. Nah, Ramadan, apa yang bisa dia ajarin untuk kita di bulan Ramadan ini? Agar terhindar dari FOMO ya. FOMO ini sesuatu yang pokoknya harus kita juga ikut ya gitu ya. Ini memang sesuatu yang banyak terjadi hatta di bulan Ramadan, sampai di bulan Ramadan juga banyak sesuatu dari media sosial yang mengajak kita semua untuk harus ikut dengan tren tersebut. Kita kembali teman-teman sekalian, para pemirsa, bahwa kita ini di bulan Ramadan dan juga kehidupan kita secara umum ya berputar 24 jam dan itu semua akan dipertanggungjawabkan. Termasuk yang kita pertanggungjawabkan adalah yang kita ikuti. Ya, yang kita ikuti itu akan dipertanggungjawabkan. Siapa yang kau ikuti? Bukankah kita sebagai seorang muslim yang harus kita ikuti adalah Nabi SAW yang menjadi idola kita. Dan kita sebagai seorang muslim tentunya kan kadang itu teman-teman dari Gen Z dan juga anak muda lebih khawatir ketinggalan dari tren yang ada daripada ketinggalan dari ibadah ya. Itu ada pasti. Lebih takut ketinggalan buat story yang dibuat oleh story orang-orang ya, banyak banget daripada takut ketinggalan sholat subuh di masjid atau takut ketinggalan ibadah-ibadah yang lain yang disyariatkan khususnya kita sebagai seorang lelaki dan sebagai seorang muslim. Kita kembali bahwa idola kita hanya satu, Nabi SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguhnya telah ada pada diri Rasulullah uswatun hasanah untuk kita ikuti. Dan itu yang harus dijadikan pedoman oleh sebagai seorang muslim, anak-anak muda sekarang. Oleh karenanya saya pernah baca slogan salah satu toko distro muslim ya, always trend with sunnah, selalu tren dengan sunnah ya. Artinya bukan juga sunnah ya, maksudnya kita tetap tren tapi tetap pada koridor syariat itu. Nah, apa yang harus kita lakukan teman-teman sekalian untuk bisa menghindari FOMO ini dan juga bisa memperbaiki diri, mengupgrade diri kita sehingga di bulan Ramadan dan juga setelah bulan Ramadan kita bisa terkontrol dari ini semua. Pertama, kita harus pasang dan masukkan pada mindset kita bahwa semua yang kita lakukan, apa yang kita ikuti, apa yang kita ambil, apa yang kita lakukan, semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua akan dipertanggungjawabkan, termasuk siapa yang kita ikuti. Kemudian yang kedua, kita harus tahu yang kita ikuti ini baik apa tidak. Baik apa tidak. Kalau itu tidak, maka jangan kita lakukan dan jangan kita ikuti. Ya. Fala tattabi'us subula, ya, jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang mengandung syahwat misalnya, seperti itu. Kemudian juga setelah kita tahu bahwa semua ini akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah, juga adalah kita harus tahu bahwa kita ini seorang muslim, kita punya pedoman, kita punya idola yang harus kita ikut dan itu sempurna, masya Allah. Dari A sampai Z, dari kehidupan kita, dari tidur sampai tidur kembali,
sudah diatur, terutama masalah pakaian dan terus wallahu a'lam. Seperti itu kan. Nah, gini Ustaz, mengenai tren yang barusan antum jelaskan. Ini kan bulan Ramadan. Nah, di sini bulan Ramadan sekarang ini lagi panas-panasnya tren transisi imam. Nah, di sini banyak banget yang saya dengar, yang saya dapatkan pro dan kontra mengenai tren transisi ini. Banyak yang bilang, oh tren seperti ini daripada tren-tren yang tidak bermanfaat yang lainnya, yang joget-joget dan sebagainya, yang berisi kemaksiatan, yang di dalamnya tidak punya faedah di dalamnya, tidak punya motivasi. Nah, gimana tanggapan Ustadz mengenai tren transisi ini? Ya, menanggapi apa yang viral dan apa yang lagi tren sekarang, ya tentu saya pribadi ketika melihatnya sangat kecewa ya, karena bukan masalah kita ikut tren apa tidak, tapi ya karena tadi dikatakan bahwa mesti ya tidak apa-apa lah masalah ini kan lebih baik ini daripada yang lain ya. Tapi ini penempatan kalimatnya salah gitu. Karena ju'ilal imamu liyutamma bihi, kata Nabi SAW, engkau dijadikan imam untuk diikuti. Engkau menjadi teladan untuk jamaahmu yang kau pimpin sholat. Oh ternyata imamnya begini. Ini juga kesalahannya karena imamnya belum terlalu belajar ya. Kemudian kita ini imam memiliki haibah atau muru'ah atau wibawa ya. Dan itu kita harus jaga. Kita ya boleh ikut tren kepada semuanya, tapi ingat kita ini seorang yang diberikan amanah. Kita ini diberikan amanah untuk memimpin sholat, untuk memimpin ibadah. Kemudian juga ketika kita ikut tren-tren yang tersebut, di dalamnya ada musik. Kemudian Anda imam, Anda baca Bible atau apa? Baca Quran pasti. Dan tentu kata para ulama, al-ghina al-musiqa wal Quran la yastati ay yakhtalit bainahuma, tidak bisa untuk tercampur, tidak bisa untuk connect antara dua hal yang aksuh ini, yang saling bertentangan, Al-Quran dan musik. Ya, oleh karenanya saya pribadi merasa bahwa ini sesuatu yang harus diperbaiki dan disampaikan kepada kita semua, terkhususnya para imam, para imam, untuk memperbaiki dirinya gitu loh. Karena ini sesuatu yang tidak bisa untuk kita selalu mau ikuti gitu loh. Apalagi mencakup bahwa kita sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang imam. Tentu kalau seorang presiden joget-joget, atau seorang pemimpin yang melakukan sesuatu yang tidak pantas, kita sebagai rakyat tidak usah kita berikan sama dengan orang ini, karena dia sendiri yang mempermalukan dirinya di hadapan kita. Wallahu a'lam. Nah, tadi Ustadz, kita telah membahas tentang masalah besar anak muda, yaitu FOMO. Nah, untuk kali ini Ustadz, tentang kesehatan mental anak-anak muda, yaitu salah satunya itu selalu overthinking di tiap malam. Nah, apa hubungannya Ramadan dengan ini, dengan masalah overthinking untuk anak-anak muda, Ustaz? Ini overthinking biasanya disebutkan karena apa? Mungkin karena menilai dirinya, atau mungkin menilai dirinya belum terlalu rendah gitu. Jadi overthinking ini subhanallah sudah menjangkiti semua orang ya. Overthinking terkadang muncul karena merasa ada orang yang lebih sempurna daripada dirinya, atau mungkin ada nikmat yang belum dia rasakan dan dia hasad dengan saudaranya, sehingga dia pikirkan terus. Overthinking artinya dia berpikir dengan kadar yang berlebihan sehingga menyebabkan sesuatu padanya. Ya mungkin tidak bisa tidur ya, tidak bisa istirahat, dan banyak yang lainnya. Islam melihat bahwa tatkala kita memikirkan sesuatu yang bukan dari ranah kita, maka itu kita tidak bisa. Kita menuntut diri kita untuk sempurna, itu tidak bisa. Banyak anak muda sekarang tidak bisa tidur karena masalah percintaan. Ya, diputuskan sama pacarnya misalnya, atau tidak diberikan kebebasan sama orang tuanya. Akhirnya dipikirkan tidak jadi-jadi.
Ya maka terjadilah overthinking tersebut. Ya, maka Ramadan datang untuk menghilangkan sedikit demi sedikit masalah tersebut. Kita dari pagi hari sampai menjelang berbuka, sampai sebelum tidur, kita dituntut untuk memperbanyak ibadah. Maka mari kita sibukkan diri kita dengan sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita, kebanding memikirkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi diri kita. Contohnya, mencari validasi dari manusia itu, mencari penilaian dari manusia itu. Orang-orang beragam dalam berkomentar. Tidak semua komentar orang bagus untuk diri kita, dan tidak semua komentar bisa kita ambil. Karena otak kita ini ya kecil, nggak besar ya. Bukan berkapasitas 1 tera, tidak. Otak kita ini sedikit, kapasitasnya tidak terlalu banyak. Sehingga ketika terlalu banyak masalah datang, ya maka terjadilah overthinking tersebut. Bukan ranah kita pikir gitu loh. Bukan sesuatu yang perlu untuk kita pikirkan habis-habisan sehingga menghabiskan waktu kita. Maka kita terlebih dahulu harus menghisab diri kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Perlu untuk kita mengevaluasi diri kita. Artinya daripada kita pikirkan orang lain, bagaimana kita di hadapan dia, mending kita bagaimana fokus untuk memperbaiki diri begitu. Apalagi di Ramadan, momen yang sangat pas momennya untuk kita perbaiki diri. Perbaiki diri untuk semakin dekat dengan Allah, kemudian memperbanyak amalan soleh di dalamnya, daripada kita memikirkan yang bukan ranah kita untuk berpikir. Ya, karena kalau kita pikir terus, ya, ini teman-teman anak muda ya, maka itu tidak akan sampai. Karena bukan pada ranah kita, bukan pada sesuatu untuk kita harus nimbrung di situ. Kita cukup untuk bertawakal kepada Allah. Apa yang Allah berikan dengan kita syukuri. Apa yang Allah takdirkan, cukup kita mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Wallahu a'lam. Jadi gini Ustadz, juga banyak anak-anak muda sekarang itu sebelum masuk bulan suci Ramadan mereka sangat bersemangat, sangat execute, bahkan mereka post postingan di TikTok, Instagram, dan di sosial media lainnya untuk menanti datangnya bulan suci Ramadan. Nah, di saat masuk bulan suci Ramadan, di awal bulan suci Ramadan, mereka memang sangat bersemangat untuk beribadah dan melakukan hal-hal yang seharusnya kita laksanakan di bulan suci Ramadan. Akan tetapi Ustadz, di pertengahan bulan suci Ramadan mereka sangat loyo, sudah tidak bersemangat lagi untuk beribadah di bulan suci Ramadan. Bahkan mereka langsung mengatakan bulan Ramadan kali ini nggak ada vape-nya. Berbeda dengan vapes bulan Ramadan di tahun-tahun yang lalu. Jadi gimana tanggapan Ustadz mengenai masalah ini? Iya, kalau melihat teman-teman kita yang semangatnya kandas di tengah jalan, ya awalnya Masya Allah semangatnya menggebu-gebu untuk beramal soleh, rindu dengan Ramadan dan seterusnya. Karena pertama tadi ya kita sudah sampaikan di awal bahwa niat yang belum betul untuk bertemu dengan Ramadan. Ya. Seorang mukmin kalau niatnya sudah khalisah, sudah ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, ya Insya Allah bisa menyelesaikan apa yang dia lakukan itu murni dan sesuai dengan apa yang dia harapkan, karena dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, bahwa Ramadan itu atau amalan itu bukan dilihat dari awalnya. Ini teman-teman harus catat. Amalan itu bukan dilihat dari awalnya, bukan dilihat dari semangatnya kita yang Masya Allah di awal sholat taraweh di shaf pertama, buka puasa selalu di masjid. Ya, apalagi yang tradisi-tradisi Ramadan yang lainnya yang berbuat kebaikan, Masya Allah paling pertama. Tapi di tengah jalan sudah kandas, sudah tidak terlihat lagi sendalnya di masjid. Ya sudah tidak pernah lagi ikut kegiatan-kegiatan bermanfaat yang lainnya. Karena memang kita ini amalan soleh itu dilihat dari akhirnya. Innamal a'malu bil khawatim. Sungguhnya amalan itu dilihat dari akhirnya, bukan dari awalnya gitu loh, bukan dari pembukanya. Oleh karenanya kita sering mengatakan semoga
engkau nanti kalau wafat husnul khotimah, bukan su'ul khotimah. Husnul khotimah pun penutup yang baik. Maka dilihat dari akhirnya. Oleh karenanya Nabi SAW memberikan kita contoh ketika sudah berada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Sudah masuk 10 malam dan 10 hari terakhir. Apakah di 10 hari atau 10 malam terakhir itu Nabi sudah berleha-leha karena sudah banyak amalan soleh yang dilakukan selama 20 hari tersebut? Ternyata tidak. Disebutkan dalam riwayat bahwa 10 hari terakhir tatkala sudah datang kepadanya, maka Nabi mengencangkan ikat pinggangnya, mengencangkan sabuknya. Kenapa? Ini hanya permisalan saja bahwa mengencangkan sabuknya itu untuk mengencangkan dia beribadah kepada Allah. Bahkan beliau kan punya banyak istri ya, intinya banyak istrinya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu setiap malamnya beliau membangunkan mereka. Ini kita lihat bagaimana semangat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di 10 hari terakhir di bulan. Ini sudah di akhir ini. Berarti dari sini kita mengatakan bahwa seorang mukmin itu ketika beramal tidak asal-asalan dan semangatnya selalu 100%, selalu power sampai selesai ibadah atau rangkaian ibadah yang dia lakukan. Nah, mungkin teman-teman bertanya, kalau seperti itu Ustaz, apa sih tips-tipsnya supaya kita selalu semangat beribadah? Nah, pertama sebenarnya masalah malas, masalah jenuh, masalah bosan itu pasti selalu ada. Itu pasti selalu ada. Dan kata Nabi SAW bahwa setiap kita itu memiliki masa semangat untuk beribadah dan memiliki futur ya, malas. Maka kata Nabi, kalau Anda berada di fase awal itu, fase Anda bersemangat dalam melakukan ibadah, maka perbanyak ibadah di situ. Jadi teman-teman kalau merasa bahwa Masya Allah, Allah memberikan saya semangat hari ini. Artinya semangat itu kita betul-betul memberikan porsinya ketika melakukan hal tersebut. Sholat, kita melaksanakan rukunnya, kita melaksanakan wajibnya, kita melaksanakan sunnah-sunnahnya dan seterusnya. Maka lakukan dengan banyak. Contoh di bulan Ramadan kita semangat baca Quran, selesaikan, khatamkan hari itu. Ya karena boleh jadi besoknya kita tidak seperti itu lagi. Turun lagi dan seterusnya. Wallahu a'lam. Jadi sebenarnya bulan Ramadan ini bukan hanya sekedar kita beribadah, tapi bulan Ramadan juga itu bisa sebagai latihan mental kita, latihan pembentukan karakter, latihan pengontrolan emosi. Dan teman-teman sekalian, mungkin hidupmu atau hidup kita itu enggak berubah dalam satu malam saja. Dan mungkin tidak hanya membutuhkan 1 hari atau 2 hari, tapi di 30 hari ini teman-teman, 30 hari di bulan suci Ramadan, coba kita melakukan disiplin kecil-kecilan saja yang bisa mengubah kehidupan kita atau karakter kita ke depannya. Kita melakukan kebiasaan yang bersifat positif, tidak melakukan hal-hal yang bisa merusak diri kita sendiri. Dan teman-teman semuanya, jangan jadikan bulan Ramadan kali ini hanya sekedar rutinitas tahunan kita, bukan hanya sekedar ritual tahunan kita. Seperti yang disebutkan Ustadz tadi, itu banyak faedah-faedah dan banyak hal-hal yang bersifat positif yang bisa kita kerjakan di bulan Ramadan ini kali ini. Teman-teman semuanya, jangan pernah kita sia-siakan bulan Ramadan ini kali ini. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, ayyamal ma'dudat, hari-hari yang sangat sebentar, yang sangat tidak lama ini teman-teman semuanya. Jadi manfaatkan bulan Ramadan kita kali ini untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan membentuk diri kita menjadi lebih baik lagi. Jadi syukran jazakumullah khairan Ustaz atas kehadirannya dan atas motivasi dan masukannya, faedah-faedah yang telah kita dengarkan bersama-sama tadi teman-teman. Dan semua teman-teman sekalian, terima kasih telah mendengarkan dari awal hingga akhir. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini tidak hanya sia-sia saja, tapi bisa kita manfaatkan dan kita aplikasikan hingga luar bulan suci Ramadan sekalian. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa di subscribe, share dan komen ke teman-teman yang lainnya. Barakallahu fikum.